ininya nggak? Udah jalan loh. Apa quote-nya atau apa itu pertama kali 3, 2, 1, go. Nggak usah kayak gitu-gitu juga. Yeay, gitu aja. Halo, hey. Ya udah lah, ngalir aja lah. Iya, ngobrol aja. Apa dikasih genjrengan atau apa gitu? Nggak usah sih ya. Hah guys, Assalamualaikum aja lebih bagus kayaknya deh. Assalamualaikum. Iya. Gini aja. Kayaknya nggak ada podcast pakai assalamualaikum gitu. Gini aja. Itu pahala mas gitu. Apa namanya? Biar kita agak ini juga. Assalamualaikum. Tapi kurang. Assalamualaikum. Ya udah lah, nggak apa-apa. Oke, ayo. Ya. Mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Yuk, kita ini adalah podcast pertama kita ya. Oh, Kira-kira apa sih tujuan kita buat podcast ini, Bro? Nora. Aduh, kita udah cukup norak sebenarnya depan kelas. Cuma Promosi. ketika ini kita norak lagi, kayak nggak ada tempat lain gitu loh. Gitu ya. Iya. Enggak. Tapi kita walaupun kita bercanda nanti ada isinya juga insya Allah. Oh, oke. Dan di sini sebenarnya asalkan kalian tahu ya, jadi both of me, both of us ya. Iya, Both of us ini adalah seorang lecturer atau lebih tepatnya dosen. Dosen itu apa? Gajinya sedos? Gimana sih? Ngomongnya sedus gajinya seset. Asik. Ya. Makanya buat kayak gini, ngapain lagi kalian nanya? Malas aku. Ya, gitu ya, cocok ya. Kan kayak gitu doang viral ya. Bener. Ya marah-marah gitu. Marah-marah gitu aja. Emangnya kalau misalnya biri-biri jadi buru-buru, misalnya kayak gitu apa sih gitu? Teteknya gede gitu. Astaga. TikTok. Aduh. Kita prihatin sama itu sih. Kita pengen juga buat sesuatu yang ada maknanya. dan sedikit mengedukasi paling enggak. Iya. Berarti kita juga edukasi. Kayaknya sih. Jadi mungkin beberapa dari kalian, ini kenapa bawa solatif ya? Iya. Properti. Totalitas ya. Ada salah satu video yang viral juga karena alat kayak gini. Oh gitu. Tahu nggak anak kecil yang pegang apa kayak pipa, pipanya kayak gini. Bagus ini. Oh itu I know. Oh iya lihat ya, Ntar kita liatin ya. Iya. Nanti ada video di situ ya. Tapi ini kebesaran nih. Oke. Gabungan Arab itu. Sensor. Ya, jadi nanti kita akan mengedukasi. Jadi beberapa netizen ya, kalau istilahnya pengen jadi dosen itu bagaimana caranya? Iya, betul. Behind the skin dosen itu seperti apa? Asiknya jadi dosen itu apa? Iya, mudah terus yang jelas ya. Iya, that's right. Dan kemudian bagi kalian yang pengen jadi dosen seperti kita, kira-kira ada nggak sih tips-tips yang bisa kita bagi buat mereka untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, tapi dengan usaha atau effort yang kecil? Iya. Ini pasti Betul. pasti banyak nih orang-orang yang nggak tahu, karena sebenarnya orang yang bisa memanfaatkan momen-momen seperti itu adalah di atasnya smart itu apa kira-kira? Apa? Intelektual enggak ya? Diligent mungkin? Iya, bisa jadi ya. Cerdas atau apalah. Ya. Itu orang-orang cerdas lah yang bisa memanfaatkan itu. Atau ada yang bilang juga gini, sebenarnya orang yang cerdas itu seperti orang yang bejo. Bejo itu orang yang beruntung gitu ya. Oke. Nah, tapi ternyata ada beberapa quote yang mengatakan orang beruntung itu karena dia bisa memanfaatkan momentum dan dia mempersiapkan itu dengan penuh maksimal. Oh gitu ya. Oke, sebenarnya Pak Erwin jadi dosen memang pintar. Ya enggak sih, makanya di sini saya ingin saya juga bodoh, Pak. Makanya di sini saya ingin memberikan klarifikasi. Ini bukan ini ya, yang podcast Dedi dong berarti. Jadi kok botak bukan ya? Bukan ya. Ini Cahyadi Mas namanya. Cahyadi, Dedi Cahyadi. Aduh, kita harus punya nama panggung. Iya, duo win ya. Win-win solution. Kalau yang sana kan duonya kan agak gedean tuh. Iya, bisa. Jadi nama kita kan Erwin, ini Win Sakti, win-win solution. Jadi kita nanti akan memberikan solusi terhadap setiap masalah yang
Ada. Jadi kalian nanti yang ingin Kalau komen-komen. kalian punya masalah, kalian langsung aja ke klinik Tongfang. Waduh, iya. Endorse pertama ya. Bahkan Asik ya? kalau nggak nggak punya masalah, kita yang bikin masalah. Rumusan masalah maksudnya. Iya. Dengan skripsi itu berarti. Oh ya? iya benar. Ntar lagi ujian ya kamu ya. Aduh. Oke, kita Gitu. kembali ke laptop ya. Jadi Iya. tadi hal yang ingin kita sampaikan. Nah mungkin apa nih kira-kira? Sebenarnya pengalamannya gimana sih? Kalau mungkin untuk Iya. apa Bro Win ini gimana? Istilahnya untuk pengalaman jadi dosen yang paling menarik. Saya katakan pertama ya teman-teman ya, yang pertama dengerin dipakai banyak banget fansnya Pak Erwin nih. Kan dia dosen favorit di kampus ya. Dosen itu adalah pilihan terakhir. I see. Dan there's no choices, kamu pilihin dosen lah. Karena tadi nggak kuat dengan tantangan hidup. Dia belum nikah ya, saya udah nikah, jadi saya tahu gimana penghasilan dikeluarkan gitu. Kecil gajinya bro. Jadi kalau ada orang yang jadi dosen kayak kita, itu lebih kepada pengabdian. Oke. Cita-cita. Lalu apa nih kira-kira ada pengalaman apa yang menarik? Mungkin semasa pertama kali jadi dosen itu bagaimana, effortnya itu gimana, pas ngajar pertama kali gimana sensasinya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman apa gitu, insiden apa gitu, mungkin ada skandal dengan mahasiswa. Set. Oh langsung ke sana, itu harus episode kesekian lah. Oke. Oke, pertama kali saya jadi dosen tuh 2014. 2014. Dan pertama kali saya ngajar ke kelas polisi mas. Oh. Ya Allah itu. Nah itu kayaknya 1,5 jam yang paling lama dalam hidup saya gitu. Karena saya malamnya nggak tidur, nggak baca gitu materi. Persiapkan ya. Benar. Yes. Barusan terjadi skandal. Ya nanti. Nah jadi gitu Pak Erwin, pertama kali saya ngajar polisi. Oke. Dan situ 1,5 jam terlama dalam hidup saya. Karena pertama kali ngajar kan. Semua orang mungkin berpikir, ya lah ngomong doang. Rasain, kirain enak. Kalau Bapak pertama kali, bukan Bapak, Mas masih muda dia. Mas dosen. Mas dosen. Kalau istilahnya, kebetulan kan kebanyakan mahasiswa kita kan pekerja. Bahkan ada orang yang istilahnya legislatif ada, penegak hukum ada, dan beberapa sektor lah. Makanya join Iblam ya. Siap, that's right. Bayar nggak? Saking saya mudanya, jadi di setiap kelas yang saya ajar itu kebanyakan average-nya itu umur 40 tahun ke atas. Dan dominan ceweknya. Ngejar juga. Nah, minta nomor telepon. Nah, di sana itu saya ngerasa itu kayak digodain tante-tante. Astaga. Gitulah. Jadi kayak mama muda, mama gitu ya. Iya, gipir lagi itu mama muda. Makanya kalau kita nggak kuat iman, nanti bisa jadi peliharaan tante-tante. Jadi tolong yang imannya agak gampang goyah gitu ya. Sangean, janganlah jadi dosen. Takutnya kegeeran doang kali, Pak. Enggak juga kali, Pak. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi paling nggak kita mengantisipasi. Tapi pertama kali ngajar tahun berapa? Pertama kali ngajar itu baru beberapa tahun kemarin, lebih tepatnya itu 2018. 2018 ya, 2 tahun ya sekarang. Iya, 2018. Dan ini pengalaman yang sangat-sangat menarik. Mungkin enggak. Oke. Lebih tepatnya memalukan kan. Itu kenapa pas pertama kali ngajar? Ini jujur saya baru pertama kali ini ngomong ya. Ngasih tahu di sini. Ini yang spesial, subscribe-nya banyak banget sumpah kampret. Spesial enggak pakai telur. Iya. Oke, saya sebenarnya sama. Jadi memang ketika pertama kali kita mengajar ya di hadapan orang yang notabene itu udah paham dunia praktek itu seperti apa. Kalau masalah teori itu ada yang bilang teori itu nggak terlalu penting. Kadang kita ketika berpraktek di lapangan kita udah dapat teorinya. Ya. Jadi kita istilahnya kuliah cuma merimain aja. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Ya. Nah, maka dari itu kita punya tanggung jawab untuk bisa memposisikan diri itu untuk di atas mereka secara keilmuan. Oke. Jadi beban itu sangat besar. Otomatis kita harus prepare banget kan? Iya. Prepare banget sampai tadi nggak tidur. Tapi Bapak kan lagi S3, Pak.
Iya. Pak dokter loh, Pak. Iya. Kok takut sih, Pak? Iya, tapi awalnya dulu kan masih belum lah, Oke. masih belum men-scale up diri lah. Scale ya. berat. Gitu. Jadi Terus ini gitar ntar nyanyi, ntar Pak? dulu, ini Oh, kan iya, jangan iya. dipotong Oh, lah. iya, iya, Ini iya. kan belum selesai. Oh iya, terus gimana, Pak? Masalah mempermalukan diri saya ini kan belum selesai. Jadi momen yang sangat penting ini. Jarang-jarang saya mempermalukan diri saya sendiri. Oh iya, udah. Oke, terus Jadi, gimana, cepat? Ketika kita udah prepare, oke lah ya. Kemudian kebetulan saya itu ditugaskan di kampus Depok. Saya naik KRL ke sana, saya udah baca tuh PowerPoint dan lain sebagainya itu udah saya siapkan jauh-jauh hari. Udah ada pointer yang buat nunjuk-nunjuk itu laser itu. Oke. Udah saya siapkan. Saya di sana sampai jam 4. Jam 4 saya sholat dulu, qobliyah dulu. Sholat hajat ya? Ini enggak. Nah, di momen itu firasat saya udah nggak baik. Waduh. Karena apa coba? Pertama kali saya sholat qobliyah. Qobliyah itu ya Sebelum istilahnya ya, asar. sebelum asar lah ya. Jadi Rawatib ya. jadi salah satu sholat. Sampai di mana tadi? Tadi sampai mana ya? Oke, Mempermalukan diri. mempermalukan diri ya. Terus gimana? Oke. Jadi ini kan momen-momen yang sangat langka ya. Jadi saya mencoba untuk mengekspos kemaluan saya. Sorry. Mengekspos hal yang mempermalukan. Pasti kemaluannya besar ya kan? Selama saya Iya. mengajar. Jadi pas saya istilahnya ditugaskan di Depok, saya sudah prepare banget sesuai apa yang dikatakan tadi Bro Win. Oke. Saya udah siapin PPT, saya sudah siapin pointer biar kayak motivator kayak gitu. Saya udah baca, bahkan saya itu pertama kali itu mengajar yang namanya sosiologi hukum. Oke. Itu saya pemain cadangan. Iya, Jadi iya. awalnya itu ada dosen yang sudah masuk, kemudian di tengah-tengah semester saya baru hadir dan ketika saya sangat hektik karena itu pengalaman pertama saya hampir memborong setiap buku hukum atau sosiologi hukum yang ada di Gramedia. Iya. Sampai segitunya. Antusias ya. Iya. Totalitas maksudnya. Dan dari setiap apa yang saya beli, saya belum pernah selesai membacanya. Sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang. sekarang. Tapi kan ada tips baca buku nggak semuanya, Pak. Ya kan, Pak? Iya. Oke. Oke. Nah, Terus Pak gimana? kemudian pas saya udah sampai di sana, kebetulan 3:30. Kemudian saya memutuskan buat sholat dulu karena mulai perkuliahannya itu jam 5 ya? Jam 5 ya? Jam 5. Oke. Jam 5. Setelah itu dari situ saya sholat dulu, saya qobliyah ya. Qobliyah itu sholat sunnah sebelum kita melakukan sholat asar. Saya sholat. Biasa lah ya, outfitnya itu pakai kemeja dimasukin, pakai celana bahan. Sama Undang-Undang Dasar 45 nggak? Oh nggak ya? Belum. Bercanda. Nah, saya udah sholat, jepret, pas ruku, jepret, kerak, sobek Oh my bro. God. Shit. Jadi pas belahan itu sobek bro. Pas sobek. Terus saran? Saya masih oke, never mind, kan cuma sobek sedikit. Oke. Saya masih lanjutkan karena ketika istilahnya kita khusyuk, kita kan kalau sholat itu kan Lupa, seakan-akan kita itu menghadap Allah. Oh my god. Jadi Berat. khusyuk ini cuma ujian aja. Oke. Gitu kan. Saya bangun, saya sujud, Makin parah. makin lebar. Dan dari sana saya karena panik, saya menghentikan sholat saya. Karena kenapa? Saya pernah sedikit ngaji lah ya. Karena kalau sampai aurat kita terbuka itu kan nggak sah. Betul. Bisa dikatakan kayak gitu. Nah, karena robeknya itu agak mainstream gitu ya. Jadi aku harus cut nih untuk momen ini. Saya pikiran pertama saya cari mukena. Ya istilahnya buat cewek itu kalau sholat Jadi kan pakai Erminda mukena. ya abis itu. Nah, saya cari mukena. Ketika saya cari mukena,
Tapi saya masih berusaha ya. Istilahnya sebelum kena kan kalau ada sarung kan lebih baik Iya, gitu loh. iya. Saya cari-cari dulu di sekitar nggak ada Nggak sarung. ketemu, ya. Ada orang yang kebetulan di bawahnya itu kan ada SD. Oke. Ada SD dan SD itu ada guru-gurunya lah. Dan Iya. guru-gurunya itu ada di salah satu kamar dekat masjid. Ah, Saya tanyakan, Mas punya sarung nggak? Gitu. Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada ya? Gitu. Kalau celana ada nggak? Mungkin saya bisa pinjem gitu kan. Ini kebetulan sobek celana saya bilang gitu kan. Saya masih coba stay calm and cool gitu ya. Oke. Ketika mereka bilang nggak ada, ya udah, saya putuskan pakai mukena. Mantap. Saya sholat. Ada yang lihat? Nggak ada, sepi. Nggak ada ya? Sepi, aman, sepi. Ada yang lihat lucu juga. Sepi, udah beres, saya sudah kemudian sholat asar. Dan pokoknya semakin saya ruku, semakin saya sujud, robeknya semakin lebar. Ya, lagi Semakin ngapa lebar. diterusin sih, Pak? Iya, karena kan ya harus selesaikan dulu. Oke. Masalah akhirat kan harus nomor satu kan. Siap. Ketika udah selesai, saya nyamperin masnya tadi, Mas, bener-bener nggak ada Mas gitu kan. Atau mungkin di dekat sini ada nggak yang jualan celana gitu kan? Nggak ada Mas. Saya panik kan. Terus nggak ada itu Depok. Gimana nih? Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama masnya. Masnya bilang, oh saya pinjemin celana saya aja tapi nanti harus ke kos saya gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Nah, oke Mas, makasih Mas ya, nanti pinjam sebentar Mas gitu. Soalnya saya jam 5 itu mau ngajar gitu kan. Nah, dari situ kita jalan, kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita masih satu yayasan. Jadi yayasan kita itu Iblam itu kan. Ya. Ada SD, ada perguruan tinggi, kampus ya. Kampus. Nah, dia yang pengajar di SD-nya. Oke. Oh, ternyata kita satu yayasan dan ternyata dia orang Jawa juga. Saya masih ingat tuh namanya Mas Ferry. Mas Ferry dia setelah beberapa lama di SD itu dia kemudian ke Malaysia dia. Oh, oke. Nggak tahu jadi TKI atau apa nggak tahu. Yang jelas bukan TKW lah ya. Iya. Nah, terus pas sudah di sana saya dipinjamin dan dari situ saya udah ngerasa lega banget. Akhirnya dan semenjak saya jalan ya dari masjid ke kosnya dia, itu gimana coba gitu kan? Iya. Kita kan takut kan belakangnya kelihatan Ada gitu kan. belahan ya. Nah, dari situ tas aku longgarin tuh biar sampai nutupin Bawah. pantat nih. Aman tuh. Di Agak gini lah gimana gitu ya. Udah dipinjamin saya pelong. Dan ketika saya pelong kayak gitu, saya udah nggak mikir lagi masalah nanti mau ngomong apa, mau nyampein materi seperti apa, sebaik apa, saya nggak peduli. Yang jelas karena saya udah selamat. Betul. Saya udah dapat pinjaman celana gitu. Nah itu sih Lucu parah ya. itu. Ya ampun. Aduh, pertama ngajar yang harus dipersiapkan dengan baik, tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, bro. Iya. Crazy man. Oh gitu pengalamannya ya. Iya. Gitu. Unik ya, menarik ya. Iya. Nah terus kira-kira ada pengalaman lain apa lagi yang kira-kira menarik? Kalau saya itu banyak ya mungkin ya, kita sambil episode seterusnya. Amin lah ya. Amin. Kan ini baru pertama soalnya. Harus lah. Banyak sih yang menarik juga gitu. Cuman ya kok saya ngerasain mahasiswa itu nggak tahu bener apa enggak ya. Saya rasain makin kenal sama dosennya. Oke. Makin kurang ajar kayaknya. Nggak sih? Iya sih. Nggak cuma di kampus kita, tapi di kampus-kampus saya dulu pun ketika belajar sama. Jadi kayak kita yang butuh dosen, tapi dosen yang harus menyesuaikan waktu kita gitu ya. Kita yang selaku mahasiswa kurang ajar nggak sih? Cuma kebetulan bukan saya. Kalau saya sih orangnya apa ya? Iya. Gitulah. Ketua kelas ya. Iya. Nah, tapi ini nih, walaupun tadi bilang masalah tadi nggak dibahas dulu, tapi paling nggak harus ada jawaban singkat. Jawaban singkat ya. Yes or no. Kalau saya question. sih gini ya. Nih mudah-mudahan. Enggak, ini saya ulang lagi ya. Pertanyaan gini. Pernah nggak macarin mahasiswa? Enggak, Pak. Enggak ya, oke. Enggak. Ates. Enggak, Bunda.
Bunda nonton ya Bun? Enggak Bun. Enggak. Serius enggak Bun? Enggak. Ya, oke. Ya istilahnya ketika kita tertarik dan nyaman kan ada. Istilahnya ketika memang hubungan itu membawa ke arah mana, kan kalau istilahnya kita sudah punya komitmen dengan orang lain kan kita udah tahu batasannya. Oke. Paling enggak kan namanya cinta itu kan suatu anugerah. Udah berat. Berat bos ngomongin cinta. Ada lagunya, ada lagunya nggak? Apa? Iya ada lagunya nggak itu? Anugerah. Cinta anugerah. Cinta adalah itu Laskar Pelangi kayaknya deh. Itu gimana? Cinta kepada hidup kok itu. Oh iya. Cinta kepada hidup. Gitu ya. Jadi mungkin sebagai pernah nggak tapi istilahnya ada di suatu kondisi yang seperti itu ngerasa oh aku nyaman nih, aku cinta nih, tapi kan cinta kan nggak harus cinta yang harus memiliki, harus apa. Pernah nggak timbul itu sebagai dosen atau secara pribadi gimana? Ada sih, mungkin lebih pada kayak brotherhood love gitu ya, cinta persaudaraan ya gitu. Saya tuh ngerasa nih jujur nih ya, kayak mahasiswa karyawan kan memang mereka tuh tidak benar-benar full sebagai mahasiswa ya itu, karena prinsip mereka kalau mereka ada kerjaan mereka nggak akan jadi mahasiswa kan gitu ya. Mereka nggak totalitas. Nah di situ kadang-kadang saya ngerasa sedih sih, maksudnya sayang banget mereka nggak total. Contohnya nih, ini pertanyaannya ya buat teman-teman yang nonton. Sampai sekarang kamu kuliah udah punya berapa banyak buku kamu? Kalau kamu pergi ke tempatnya Pak Erwin nih, kunjungin gubuknya ini, itu bukunya yang ruangan sekecil ini baik banget itu. Kamu mungkin punya buku 3 nggak nyampe. Itu buat gimmick aja itu, gimmick gitu. Oh, gitu. Biar kelihatan kayak dosen beneran. Wah, kamu mah gitu. Tapi ya itu pesannya minimal kamu punya 3 buku lah untuk di awal. Pertanyaan selanjutnya. Oke, apa? Pernah mempunyai hubungan istimewa nggak? Ini kok dengan bukan mahasiswa kalau ini. Dengan pegawai di kampus. itu salah Pak, ini entah bukan dosen Pak. Ya enggak, ini kan improvisasi. Pertanyaannya nggak ada kayaknya Pak. Nggak ada. Pernah nggak? Nggak ada Pak. Hubungan. Kita sama seneng banget lagi. Nggak ada Pak. Ya, ini gimana ya? Canda aja ini ya. Bro Win ini kayaknya masih jaim. Bukan bos. Ini nggak serius. Oke, Jadi oke, kita nggak ada hubungan. Oke. Nggak ada. Nggak ada Pak. Bapak kali Pak. Wah kalau saya sering. Mohon ya yang ngelihat Pak Erwin bisa komen. Enggak kan, sesama manusia itu harus saling menyayangi dan mengasihi. Oh gitu. Iya. Ya nanti ada satu segmen kayak kita bahas. Kalau saya lebih senang membahas kehilangan Pak kayaknya nanti suatu saat. Kehilangan. Gimana sih maksudnya kehilangan itu? Termasuk teman-teman juga kayaknya Pak Erwin setuju ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain perihal akademik ya Pak ya, dunia akademik, dunia perhukuman ini gitu ya, atau mungkin apapun gitu boleh aja silakan tanyain, atau mungkin suatu saat bareng kita gabung. Boleh. Jadi narasumber. Ya. Jadi kita membuka sesi konsultasi. Jadi kalau kalian ingin curhat-curhat masalah skripsi, pembelajaran yang baik dan benar, dari bagaimana cara untuk mendapatkan IPK yang besar, kumlot, itu ada strateginya. Betul. Ada strateginya. Strategi ya? Iya. Dulu Bapak kumlot Pak? Saya sih jujur ya, saya penganut mazhab IPK just a number. Mereka itu hanya angka. Jadi kita nggak usah fokus istilahnya terkait dengan angka itu. Yang penting value yang kita dapatkan. Tapi kalau lebih dalam lagi ditanyakan, saya tuh nggak penting masalah IPK. Yang penting kumlot. Bolak-balik ya. Iya. Filsafat sih dia. Yang penting kumlot. Oh gitu. Ya termasuk juga pada Bapak Ibu dosen yang sekarang nonton, termasuk teman-teman kita yang S3 ya. Ya kalau mau gabung, ayo mau. Iya. Dan ini Bro Win ini S1-nya di mana? Saya satunya di Jambi. Oh, S1-nya di Jambi. Betul. Terus saya S2 nyambung ke Malaysia. Oke. Dan S3 bareng kan kita sekelas. Oh iya benar. Brawijaya, Universitas Brawijaya. Brawijaya FC. Bukan ya. Itu lain ya. Apa itu?
Broki FC itu kayak klub sepak bola gitu Iya, sih. emang- Ada nggak sih? Tapi nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada, tapi Belum ada ada. FC-nya. Ada FC-nya. FC, CFC. Iya, Ayam bro. iya. FCS. PCS. Oh, FCS. Pap. Ya ampun. Jangan. Nah, iya ada. Enggak mengedukasi itu. Mungkin kita udahan dulu kali. Boleh, Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, gitu Terusnya. aja. Terima kawan. kasih. Mohon izin doanya juga biar kita terus. Mungkin nggak afdol kalau kita bawa gitar tapi nggak dimainkan. Oh siap. Oh enggak Bapak. Antum dulu lah. Oh, Bapak dulu. Oke, Saya bagian kabelis Pak. Posisi saya kabelis. ini mau apa? Lagu apa nih? Lagu apa? Bebas. Oke. Ini Tapi buat malam nih. nggak masalah, Gak apa ya? nggak masalah. Oh, Kita siap. bebas. Oke. Free. Bagus. Freestyle. Jadi saya ingin menyanyikan buat kalian-kalian yang Khusus. kurang kasih sayang, Dede. yang Ada kurang gitu. kasih sayang, Ada gitu. dan kalian dicari itu ketika Ada perlunya. ada perlunya Ya Allah aja. Akbar, kasihan banget. Jadi ketika sudah ngerasain manisnya, kemudian ketika udah nggak manis lagi dibuang, udah nggak disayang-sayang lagi. Nah, Step untuk dulu itu kali ini saya akan memberikan suatu lagu. dong. Bahasa Jawa lagunya nih. Enggak, Oh, enggak. Ini berjudul Manis dan Sayang. Manis dan sayang. Sesayang cintaku padamu. Oh, bukan ya, itu enggak. Beda ya? Bukan. Parah. Bukan. Oke. Ini lagunya Kus Plus. Iya. Jadi agak kita kembali ke zaman dulu tapi dengan nuansa yang baru. Baik. Asik. Nyamin ya Pak. Siap. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Senyum dia pada Terima kasih. manis. Terima kasih. Ku belai rambutnya yang hitam. Asik. Sayang. Alangkah senang hatiku bila ku jumpa denganmu. Alangkah senang hatiku sayangku hanya untukmu. Jangan lupa like and subscribe biar kita semakin continue dalam Amin, membuat amin. podcast yang menghibur. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.